السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis Abu Sa'id. Annahu su'ila 'anil izar. Abu Sa'id, sepertinya Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Abu Sa'id ada dua, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Sa'id Al-Mu'allaq. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Annahu su'ila 'anil izar. Abu Sa'id pernah ditanya oleh seseorang tentang izar. Izar pakaian bawah. Kalau di kita bisa celana, sarung, gamis, dan lain-lain. Pakaian bawah. Atau satu pakaian dari atas ke bawah seperti jubah, ya. Maka ketika Abu Sa'id ditanya tentang hukum berpakaian, pakaian bawah, izar, beliau menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang izar. Dan begitulah para sahabat ketika ditanya tentang satu ilmu, maka dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang izar? Izarul muslimi ila ansafis saqain. Izarnya, celananya, sarungnya, pakaian bawahnya seorang muslim itu sampai ansaf, jamak dari nisf, separuh, setengah. Setengah apa? Setengah betis. Betis kita tahu, ya. Pertengahan betis. La junaha aw la haraja. Tidak berdosa, boleh-boleh saja. Artinya bisa naik sedikit, bisa turun sedikit, naik sampai di bawah dengkul, atau turun sampai pas mata kaki. Adapun di bawah mata kaki, apalagi nyengser, maka haram, dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa, pahala tidak apa? Tidak minta izin dengan akal kita. Tidak harus masuk akal. Apa buruknya, apa jeleknya, apa ruginya, apa dolimnya pakaian di bawah mata kaki, ya enggak? Tapi Allah bilang neraka, ya terserah Allah. Ya. Ketika Allah sudah berfirman, ketika Rasulullah sudah bersabda, maka akal, nurani, logika buang. Kalau bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, udah nggak pakai akal lagi.
kalau dalil sudah bicara. Nah, banyak orang-orang awam itu menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah itu harus masuk akal. Ratusan, mungkin ribuan syariat Islam ini yang tidak masuk akal. Justru itulah agama. Kalau harus masuk akal, logika, ya bukan agama namanya. Namanya agama nggak masuk akal. Seluruh agama, lihat aja. Dari mulai Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, pasti ada ritual-ritual yang tidak masuk akal. Ya namanya agama. Apalagi Islam. Ya. Nah, jangan seperti pendeta-pendeta Yahudi, rahib, ruhban, akhbar mereka merubah-rubah yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan kepentingan, dirubah-rubah. Itulah kelakuan Yahudi. La junaha aw la haraja alaihi ma bainahu wa bainal ka'bayn. Bebas antara itu. Apakah di bawah lutut atau pas mata kaki. Makana asfala min dzalik, adapun yang di bawah itu, di bawah mata kaki, fahuwa finnar, maka terancam neraka. Nabi sampai pernah mengejar. Ada seseorang sahabat yang izarnya, pakaian bawahnya, kalau kata kita celananya, di bawah mata kaki, dikejar oleh Nabi supaya dinaikkan. Nah, kata orang ini apa? Kakiku cacat. Kalau aku naikkan, kelihatan cacatku, jelek. Apa? Kata Nabi, ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Ini pun sama, bahwa kita harus tunduk bahwa ciptaan Allah baik, walaupun di mata kita buruk. Artinya jangan ditutup sampai dikejar. Maka sulit untuk mengatakan bahwa isbal itu tidak haram, sulit. Bagaimana Nabi sampai mengejar? Sementara Umar apa? Dalam keadaan ususnya keluar. Nah, habis ditusuk labu lu'lu dari belakang, ususnya keluar. Nah, banyak yang menjenguk beliau, salah satunya anak muda. Nah, anak muda ini pakaiannya di bawah mata kaki. Kata Umar, angkat ya. Itu lebih takwa dan lebih membersihkan hati dalam keadaan sakit yang luar biasa. Tentunya masih sempat-sempatnya menasihati. Maka pendapat yang hak, walaupun ini ada khilaf ya, yang rajih, isbal haram, berdosa. Nah, inilah pakaian ahli sunnah. Beliau membandingkan dengan pakaian-pakaian sufi, karena pakaian sufi itu seolah tercela kalau
setengah betis atau kurang dikit seolah tercolok, harus naik mendekati dengkul. Tentu itu ya, dalilnya jelas, maka asfala min dzalik. Yang haram itu yang di bawah mata kaki, semata kaki aja boleh. Ya. Nah, tarekat sufiyah berpendapat bahwa harus ke atas, seolah memandang hina, tercela kalau terlalu ke bawah, walaupun di atas mata kaki, bahkan apalagi semata kaki ya. Maka inilah ilmu. Jangan sampai semangat itu tanpa ilmu. Dulu tahun 90-an itu kalau ada akhwat tidak pakai cadar ya, ini salaf ya, yang ngaji salaf, seolah tercela, hina. Alhamdulillah makin kesini makin hilang syubhat ini. Jadi mereka mengira bahwa ini wajib. Kalau ada akhwat ngaji bertauhid, baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sifat sholatnya mirip dengan tata cara sholat Nabi, tapi kok nggak pakai cadar, aib, diomong, dicela, sebagian dikucilkan. Ya. Gara-gara apa? Dangkal ini. Bagaimana aurat, kalau seandainya wajah itu aurat, betul-betul aurat, wajib ditutup. Bagaimana? Aurat wajib dibuka ketika ihram, baik ihram haji atau umrah, dan ketika sholat. Ya. Maksud aurat harus dibuka ketika sholat, kan aneh kalau wajah wanita itu aurat. Dan dalam hal ini yang mewajibkan cadar ya, mayoritas ulama-ulama Saudi ya, itu tidak bisa membantah hujahnya Syekh Albani di kitab Hijab Mar'atus Salihah. Hujahnya luar biasa. Bahkan ada seorang syekh yang mengatakan begini, aku tidak bisa melawan hujahnya Syekh Albani. Kata beliau, cadar tidak wajib. Aku tidak bisa membantah hujah beliau, tapi bagi saya cadar adalah wajib. Nah, ini kan bukan hujah, ini taklid. Taklid adalah apa? Mengikuti pendapat seseorang yang bukan dalil. Itu namanya taklid. Mengikuti dan fanatik terhadap pendapat seseorang dan itu bukan dalil. Kalau mengikuti fanatik ucapan Nabi, ya jelas itu dalil. Ucapan Nabi kan dalil. Ucapan Allah dalil. Kesepakatan sahabat dalil. Di luar itu kan bukan dalil. Mau pendapatnya Imam Syafi'i, mau pendapatnya Imam Malik, mau pendapatnya Abu Hanifah, mau pendapatnya siapapun, itu bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabah. Apakah di luar itu dalil? Tidak. Tidak ada dalil di luar itu. Nah, hujah yang paling kuat yang dibawakan oleh Syekh Albani adalah Fatimah. Fatimah datang kepada Nabi dengan wajah pucat, mungkin karena sakit.
Di situ ada beberapa sahabat, salah satunya Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis itu. Sahabat jelas bukan mahramnya Fatimah. Nah, ketika Fatimah sudah berada di hadapan Nabi dalam keadaan muka pucat itu, Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Seketika wajah Fatimah memerah, tidak pucat lagi. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Ya tidak mungkin. Kalau pakai cadar mana mungkin kelihatan pucat atau tidak. Ya. Maka yang rojih, yang kuat bahwa cadar bagi seorang muslimah tidak wajib. Ya. Termasuk tarekat Sufiyah ini. Gulu. Jadi bagi mereka celana itu, sarung itu, gamis itu harus ke atas mendekati lutut. Setengah betis saja kurang. Ini gulu. Padahal sekali lagi semata kaki saja boleh. Yang tidak boleh, yang haram sekali lagi, yang di bawah mata kaki. Ini ada kisah dari Ma'mar. An Ma'marin qala, beliau mengatakan, kana fi qamisi Ayyub ba'du tazyin. Jadi pakaian itu ada yang tazyil, ada yang tasmir. Kalau tazyil itu ke bawah, kalau tasmir ke atas mendekati lutut. Nah, beliau pakaiannya ke bawah mendekati mata kaki. Padahal seorang alim, ulama. Lalu ditanya, ya, faqila lahu, ada yang bertanya, kok seperti itu? Ya mungkin hari itu subhat ini sudah menyebar bahwa pakaian orang soleh itu ya harus ke atas. Beliau mengatakan, asyuhratul yawma fit tasmir. Hari ini justru yang syuhrah itu yang tasmir, yang terlalu ke atas. Inilah orang yang berilmu. Tidak ikut-ikutan kebanyakan. Ya. Orang yang berilmu seperti itu. Jadi betul-betul dalil. Ya. Jadi tidak mentang-mentang itu dilakukan oleh para salaf secara mayoritas di satu daerah. Tidak. Ya. Sekali lagi, dalil bukan mayoritas. Ambil contoh misalnya di kita sekarang ini ya. Sekarang ini ada anggapan, ya subhat lah. Kalau ada orang mengucapkan barakallahu fiik, dijawab wa fiik barakallahu. Ya. Kalau assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya kan? Itu udah jelas. Kalau bersin, oh, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, udah jelas dalilnya. Nah, sekarang ikhwan-ikhwan salaf, ketika ada yang mengucapkan barakallahu fiik, dijawab wa fiik barakallah. Tentu timbul pertanyaan, mana dalil? Dalilnya mana? Ya. Justru beberapa dalil justru menentang. Pertama, ketika ada seorang sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, awal mula
hijrah, orang muhajirin dengan orang ansor dipersaudarakan dan saling mewarisi seperti saudara betul. Nah, kebetulan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang yang dermawan, ya. Saking dermawannya dia menawarkan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Bahkan bukan cuman hartanya, tapi istri, ya, punya istri dua, ya. Abdurrahman bin Auf karena hijrah, tidak punya istri, ditawari satu istri. Dua-duanya ditolak oleh Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan barakallahu fi. Dan tidak ada riwayat Sa'ad bin Rabi yang menjadi saudara ini mengatakan wafik barakallahu. Ada riwayat, ya. Apa iya kita lebih pintar dari sahabat? Ya. Yang kedua, Rasulullah bersama para sahabat, waktu itu Nabi bercerita tentang azab. Para sahabat pada menangis, sebagian berteriak saking ngerinya mendengarkan tentang azab dari Nabi SAW. Nah, ada seorang wanita Ansor yang mendengar dari agak jauh. Tapi nggak jelas Nabi ini bicara apa. Nah, ketika ada seorang sahabat yang keluar dari masjid, wanita ini mengatakan, tadi Rasulullah berbicara tentang apa? Kok banyak yang menangis berteriak? Barakallahu fi. Nah, si sahabat ini tidak menjawab wafik barakallahu. Ya. Satu lagi Urwah. Kisah Urwah, insya Allah antum masih ingat bagaimana Urwah diberi oleh Nabi uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Karena Urwah ini pintar nawar, termasuk pintar jualan juga, maka yang 1 dinar itu mestinya dapat seekor kambing, ini dapat 2 karena pintar menawar. Nah, karena Rasulullah mesennya 1 kambing, maka yang satu dijual lagi oleh Urwah. Laku berapa? Laku 1 dinar, ya. Jadi dapat seekor kambing pesanan Nabi, 1 dinarnya balik. Lalu dua-duanya diserahkan kepada Nabi. Ya. Kalau logika kita barangkali ya ngapain? Kan memang disuruh nyari seekor kambing. Ya ngapain dibalikin? Ya. Dan ternyata Nabi tidak mengatakan itu hakmu. Enggak. Itu hak Nabi. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang diberi amanah, orang yang dimintain tolong tidak boleh ngambil untung. Tidak boleh ngambil untung. Ya. Kalau mau dari awal minta upah saya berapa ya Rasul? Ya tentu boleh. Karena kan ya, ketika kita disuruh orang, disuruh kantor, disuruh lembaga, disuruh apapun, yayasan untuk membelikan barang, maka betul-betul kita menjadi seolah pemilik kantor itu, yayasan itu. Nggak cari untung, nggak boleh. Khianat itu namanya. Kalau mau terus terang, ya. Ini saya cari barang ini
upahnya berapa. Gitu. Nah, Nabi tidak mengatakan itu hakmu. Nabi diam saja, Nabi terima kambing 1 ekor dan uang 1 dinar, dan Nabi mengucapkan barakallahu fiik. Urwah tidak membalas apa-apa, tidak mengucapkan wafik barakallah. Ya, ini 3 dalil. Apa iya kita lebih pintar dari para sahabat dan Rasulullah? Seandainya Urwah harus menjawab dengan barakallahu fiik, tentu akan ditegur oleh Nabi, kenapa engkau diam saja? Mungkin ulama yang berpendapat menjawab barakallahu fiik wa fiik barakallah itu salah faham dengan hadis riwayat Nasa'i, di mana Aisyah memberikan hadiah. Aisyah memberikan hadiah kepada seorang wanita lewat Bariro, budaknya. Nah, diberikanlah hadiah dari Aisyah lewat Bariro, yang diberi mengucapkan barakallahu fiik. Bariro diam saja. Bariro balik kepada Aisyah. Aisyah tanya, waktu engkau berikan hadiah ini kepada dia, dia bilang apa? Kata Bariro, dia mengucapkan barakallahu fiik. Terus kamu jawab apa? Aku nggak jawab apa-apa. Kata Aisyah, lain kali kalau memberikan sodakoh dan yang disodakoi dihadiahi mengucapkan barakallahu fiik, jawablah wa fiik barakallah. Dari dalil ini menunjukkan bahwa barakallahu fiik dijawab dengan wa fiik barakallah itu kalau ada hubungannya dengan hadiah, sedekah. Adapun tidak ada hubungannya dengan hadiah, sedekah, tidak dibalas. Ya. Ini berarti ilmu. Pas para ulama memahami, tidak sepotong-sepotong. Terjadi firqah-firqah dolal itu karena memahami dalil itu sepotong-sepotong. Padahal ada 3 dalil, dia pakai 1 saja. Ada 4 dalil, dia pakai 1 saja. Pas yang dipakai yang itu lagi. Seperti balighu anni walau ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat, 1 kalimat. Itu saja. Padahal hadis itu, kalimat itu ada terusannya, yang kalau diteruskan dia akan takut menyampaikan. Sebagian saudara-saudara kita hanya pakai itu, balighu anni walau ayat, balighu. Jadi walaupun tahu 1 ayat, walaupun tahu cuma 3 hadis, walaupun tahu tentang ya sedikit ilmu, oh dia ingin menyampaikan di panggung misalnya, di mimbar. Dia tidak tahu bahwa ada 2 kalimat lagi setelah balighu anni walau ayat yang terakhirnya mengancam kita. Yang terakhirnya mengancam kita yang tidak berilmu tapi menyampaikan. Orang yang tidak berilmu tapi menyampaikan, tentu dia tidak tahu ini sahih apa dhaif, ini hak apa batil, ini betul apa subhan. Yang gak berilmu, ya gak tahu. Tahunya dia itu ilmu, sampaikan, padahal bukan ilmu. Ya. Termasuk ini. Orang-orang tarekat sufiyah hanya pakai 1 dalil, pokoknya pakaian semakin ke atas semakin baik, titik. Ya. Ayyub ini sebenarnya Ayyub As-Sikhtiyani, ya, berilmu, faham. Ya. Ada kalanya lebih baik ke atas, ada kalanya lebih baik ke bawah. Maka beliau mengatakan,
asyuhratul yaum, hari ini justru itu yang syuhrah. Pakaian yang syuhrah itu justru yang seperti itu. Kemudian waqad ruwiya Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani, Ishaq bin Ibrahim bin Hani, bukan Ar-Rahawai ya, mengatakan dakhaltu yawman ala Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Satu hari aku masuk menemui Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Wa alayya qamisun asfalu minar rukbati, dan waktu itu aku memakai gamis yang sedikit di bawah lutut, berarti ke atas tadi ya. Tazyil bukan tasmir, tasmir bukan tazyil. Jadi sudah mendekati lutut ke atas. Wa fawqa sa', jauh di atas betis. Waqal, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ayyu syai'in hadha, ini apa-apaan, ini apa-apaan ya. Wa anqarahu, beliau mengingkari dengan mengatakan hadza bil marrati la yanbaghi, ini tidak pantas, tidak pantas seperti ini. Beliau tahu, lebih tahu dari torekot-torekot sufiyah yang begitu dangkal mengatakan pokoknya pakaian semakin ke atas semakin baik, semakin sempurna, semakin bagus, semakin tidak sombong, makin ke bawah makin sombong. Enggak. Mau semata kaki tidak sombong, yang sombong di bawah mata kaki. Siapa yang membatasi ini? Nabi SAW. Batasan ini batasan dari Nabi SAW, ya. Tidak terbantahkan oleh siapa. Sekarang Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Belum lama kita bahas tentang beliau ketika jihad. Jadi ulama-ulama dulu karena memang masih ada jihad, ya bukan cuman berilmu doang, ngajar doang, tapi juga berjihad ya. Waktu itu kita bahas tentang Abdullah bin Mubarak ketika kaum muslimin berperang melawan pasukan Romawi ya. Menjelang perang ada salah satu tentara Romawi maju ke depan, ngajak nantang gue keras. Biasa sebelum perang tawuran biasanya 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Di perang Badar 3 lawan 3. Tiga-tiganya mati dari kaum kafir. Dari kaum muslimin 1. Yang masih hidup Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini di perang ini ada satu pasukan Romawi nantang gue. Majulah satu prajurit muslim, tapi pakai tutup kepala, kepalanya ditutup ya. Nggak lama langsung mati, pasukan Romawi langsung mati. Begitu mati datang lagi satu lagi ya, diterjang lagi langsung kena mati, terus 3, 4 sampai 10 atau 11 ya. Akhirnya nggak ada yang maju lagi, dan yang dari pasukan muslim ini sudah kelelahan.
maka dia terduduk, ya, lalu dikerumuni oleh pasukan kaum muslimin, lalu dibuka penutup kepalanya, penutup wajahnya. Ternyata siapa? Ini yang akan kita bahas ini. Abdullah bin Mubarak, seorang alim, ulama luar biasa, tenaganya luar biasa, keberaniannya luar biasa, nggak mungkin penakut, pasti pemberani, karena berani satu lawan satu duel. Inna ibnal Mubarak dakhala al-masjid yawma Jum'atin. Pada hari Jumat, Jumatan berarti ya, Abdullah bin Mubarak masuk dalam satu masjid. Sepertinya bukan masjid beliau, artinya beliau sedang safar. Wa alaihi qalan suwatu. Waktu itu Abdullah bin Mubarak pakai kolan suah. Bahasa kita peci ya. Kolan suah, peci penutup kepala. Fanadharan nasa laisa alaihim qalanis. Begitu masuk ke masjid, melihat orang-orang nggak ada yang pakai kolan suah, nggak ada, cuman beliau doang. Mungkin kebiasaan di situ nggak ada yang pakai kolan suah. Fa'akhadaha. Begitu melihat di situ nggak ada yang pakai kolan suah, langsung dicopot oleh beliau. Fawada'aha fi kummi. Lalu dimasukkan di saku baju. Ya. Ini pelajaran apa? Bahwa beliau memahami, Abdullah bin Mubarak memahami, sunnahnya kita berpakaian itu sama dengan penduduk setempat, jangan berbeda. Kalau berbeda jadi suhroh ya pakaian yang haram. Karena pakaian masing-masing negeri itu ya beda-beda. Pakaian orang-orang Saudi seperti itu, orang Mesir seperti itu, orang Afrika seperti itu, orang Malaysia, Indonesia seperti ini. Ya biarkan. Maka ketika kita ke satu daerah, kok kita sendiri beda pakaiannya, sunnah bagi kita untuk menyamakan. Yang penting tidak haram. Ya. Kalau haram pada pakai celana pendek, ya tentu jangan ikut-ikutan. Apalagi pakai koteka, ya. Tentu tidak boleh. Yang dimaksud di sini yang halal. Mungkin saya pernah cerita di sini seorang syekh dosen Libya. Satu ketika kenal dengan seorang wanita, ingin dinikahi. Nah, wanita ini melihat syekhnya ini pakai gamis, pakai sorban, ya kan? Si wanita ini tahu ngetes, tahu emang nggak suka, ya. Dia nggak mau, dia mau si syekhnya ini kalau pengen menikahi saya, tolong pakai pakaian seperti orang Indonesia, celana panjang, mungkin baju koko atau kemeja, ya. Diikuti oleh syahid, ya diikuti, ya mungkin karena pengen menikahi, ya, cantik mungkin. Habis itu dia minta tolong gamisnya dilepas juga, pakai aja peci apa-apa, diikuti, ya. Terakhir, tolong jenggotnya dicukur. Ya, ini nggak diikuti. Kalau ini jangan. Ini syariat. Ini tidak bisa diganti. Ini nggak ada tawar menawar. Kalau gamis boleh dilepas, kalau jubah boleh diganti, adapun jenggot tidak. Ini perintah Nabi
memotongnya adalah haram. Nah, ini berilmu namanya. Tahu mana batasan. Nah, tarekat sufiyah ini tidak berilmu, nggak tahu batasan. Pokoknya semakin pakaian itu tinggi mendekati dengkul pasti baik. Ini salah. Justru kalau ada kebanggaan, kesombongan, malah jangan. Ya, kita masuk as-saubul wahid. Bagaimana tentang orang yang hanya memiliki satu pakaian. Waktu itu terutama di dalam tarekat sufiyah seolah tercela kalau punya pakaian lebih dari satu. Ya. Maksudnya dia punya uang. Ya, kalau nggak punya uang ya lain lagi. Bukhari saja sudah sering kita bahas. Pernah di hari Jumat mau keluar rumah, mau sholat Jumat maju mundur. Karena melihat pakaian yang dipakai itu, padahal itu menurutnya yang terbaik, nggak pantas dilihat orang. Ya, beliau karena memang nggak ada. Habis waktu beliau untuk memilah mana sabda Nabi yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu. Luar biasa, ilmu itu betul-betul menyita waktu. Ya. Maka orang yang belajar ilmu, orang yang mengajar ilmu berhak menerima zakat. Masuk dalam asnaf fi sabilillah. Ya. Jadi fisabilillah itu bukan hanya pasukan, tapi juga orang-orang, anak-anak yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu. Ini jihad ilmu. Ya. Maka berhak menerima zakat. Beda dengan ahli ibadah. Gak ada satupun ulama berpendapat ahli ibadah berhak dapat zakat. Tidak ada. Karena ibadah tidak boleh menyita waktu. Ibadah tidak boleh dan tidak mungkin menyita waktu untuk cari nafkah, bersenang-senang dengan anak istri. Adapun ilmu bisa betul-betul habis waktunya untuk mempelajari ilmu sebagaimana Imam Bukhari dan lain-lain. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.